Oke guys, balik lagi di vlog gua ya. Kepingin duke ya, sebenarnya gua pengen duke sih, tapi duitnya belum mencukupi, jadi ya kepingin dulu nggak apa-apa. Oke, hari ini rencananya gua mau servis motor, mau beli oli, sama mau nge-review oli. Gue pakai oli Ipon udah berapa kali, udah banyak lah, hampir 1 tahun ini lah aku pakai Ipon lah. Sebelumnya saya pakai merek sebelah, cuman kemarin pas sampai Jogja langsung direkomendasiin Ipon. Ya udah saya pakai, entah bacanya Ipon apa Ipone nggak tahu juga. Nah sekarang ini gue lagi manasi motor ya. Gue udah pakai 2 tipe, nanti gue kasih tahu tipe apa aja yang gue pakai olinya. Oke, jalan dulu. Sebenarnya produk Ipon tuh yang udah gue pakai 2 ya, oli sama air radiator. Nah kalau sekarang kan tadi judulnya gue mau nge-review oli kan. Nah gue cek dulu olinya, nanti sambil di jalan sambil gue kasih tahu apa sih kelebihannya dari oli Ipon tuh, terus perbedaannya apa dari 2 produk yang udah gue pakai ya. Itu ada oli R4000S sama oli 10.4 kalau nggak salah sih. Aku udah 2 itu pakai, cuman yang sering yang R4000S itu. Ini gue pakai motor Yamaha Saber ya. Kondisi motor udah ya hampir 2 tahun ini lah gue pakai, dan separuhnya menggunakan oli Ipon. Nanti gimana, enak gak sih pakai oli itu ya? Harusnya enak lah, orang harga mah nggak pernah nipu ya nggak bro. Tapi itu ada yang satu itu kalau nggak salah sintetik, yang satu itu apa gitu, tapi dua-duanya boleh buat harian. Misal motor kan nggak gue pakai buat balap-balapan sih, cuma buat harian doang. Sambil mengelilingi kota di Jakarta, sambil nanti gue juga mau servis motor ya. Soalnya kemarin ini udah nggak enak motornya, karena kalau diturunin ke netral itu agak berat. Katanya sih ganti oli aja, katanya settingan kopling, cuman koplingnya kan dari kemarin nggak aku rubah-rubah sih settingannya, jadi harusnya nggak ke kopling sih. Nah ini misalnya gue mau ganti oli, tune up ya, sama menghabiskan waktu sedikit lah sambil jalan-jalan sambil review. Nah kalau lo orang mau beli oli, ini tokonya di dekat sini nih. Ini bentar lagi sampai dekat di Jalan Selokan Mataram, dekat khas nih. Nah ini tokonya, Pandu Motor. Udah buka belum ya? Oh masih tutup ternyata. Tokonya masih tutup, kalian ntar lagi buka. Udah ada yang ini sih tadi, udah ada mas-masnya. Kita muter dulu, muter-muter. Oke guys, di sini gua kan mau pakai voice yang lebih enak lah ya. Kalau tadi itu kan suara gua ya campur sama suara motor, jadi agak-agak pecah-pecah. Nah ini kenapa gua putusin pakai suara dari handphone gua, karena biar lebih bagus aja sih kualitas suaranya. Oke,
di sini kan tadi gue udah bilang gue mau jelasin oli Ipon, ya kan, Ipon atau Ipone lah, itulah nggak tahu gue bacanya gimana. Itu tuh gimana sih, apa sih emang oli itu bagus apa enggak, apa cuman mahal doang, ya kan? Soalnya tuh lumayan sih kok menurut gue, lumayan harganya sih untuk oli, sebuah oli, ya kan, ya harganya lumayan, tapi gimana sih kualitasnya? Dari cover depan itu tuh banyak tulisannya kan, R4000 RS, ada ester, terus sintetik full 10W40, Jaso api. Apa itu? Kalau lu nggak tahu ya kan percuma, ini apa sih ini kan, beli oli nggak tahu, ntar dikasih orang yang lain-lain, ya kan, dibilang ini bagus olinya, kamu percaya aja. Nah makanya nih gue mau jelasin, ya kan, gue udah riset, gue udah ngumpulin data buat ya apa sih dari tulisan itu tuh apa sih maksudnya, ya kan, terus fungsinya untuk apa, ya kan, apa cuman sekedar tulisan doang, stiker doang, tapi kan nggak mungkin lah, pasti ada maksud di antara tulisan itu. Oke, sekarang gue jelasin dulu yang pertama, ya kan, apa sih itu full synthetic ester. Itu kan ada tuh, di situ kan ada tulisannya ester. Apa itu, ya kan? Full synthetic ester itu oli sebenarnya yang diperlukan untuk kebutuhan balap sebenarnya sih. Ya buat harian bisa juga sih, cuman biasanya dipakai buat balap. Itu tuh untuk mesin yang selalu bermain di RPM yang tinggi sama butuhin suhu yang stabil. Jadi harus pakai oli full synthetic ester. Jadi oli itu tuh udah base oli grup 5 lah, itu tuh base oli paling tinggi lah untuk sekarang, ya kan. Terus unggulnya itu dari kandungan ester itu 0% share loss, itu tuh tingkat keausannya itu 0%, ya kan. Jadi tuh tingkat keausannya itu minim, jadi lifetime-nya itu lebih lama dan performanya pasti lebih meningkat lah daripada biasanya, ya kan. Pokoknya mantep lah, jos gandos, ya kan. Itu tadi kan ester fullnya. Ke bawah itu tuh ada 10W40. Apa itu 10W40? Apakah 10 watt 40? Enggak lah, itu ada maksudnya. 10W sama 40 itu bisa jadi 2, 10W sama 40. Jadi 10W yang di depan itu tuh angka kekentalan oli waktu mesinnya masih dingin. Jadi kalau semakin kecil angkanya itu tuh semakin encer olinya waktu mesinnya dingin. Tapi yang 40 itu tuh kekentalan olinya waktu suhunya tinggi. Jadi kalau semakin angkanya semakin kecil itu semakin encer olinya kalau pas suhunya tinggi. Sama aja sih, angkanya itu semakin kecil, pokoknya dua-duanya itu nanti encernya juga lebih encer lah, gitu. Terus ada Jaso. Apa itu Jaso, ya kan? Di situ kan ada Jaso MA2, ya kan. Jaso itu apa sebenarnya? Jaso itu standar dari Jepang, ya kan. Soalnya itu beda, motor yang dibuat dari Jepang sama Eropa itu standarnya beda. Nah jadi Jepang tuh ngeluarin standar oli untuk kualitas oli, tapi internasional, yang dipakai internasional. Jaso itu singkatan dari Japanese Automotive Standard Association, ya kan. Jadi itu lembaga untuk menguji kualitas oli di Jepang sebenarnya. Terus kan ada tulisan MA, MB, ya kan. MA itu untuk kopling basah, ya kayak motor gua itu pakainya MA. Kalau MB itu untuk motor kopling kering kayak motor skutik gitu. Terus lanjut yang kedua itu API. Apa itu API? API itu singkatan dari American Petroleum Institute. Ya,
namanya depannya udah Amerika, pasti standar yang diuji kualitasnya pasti dari Amerika sana tuh. Nah terus di belakangnya tuh ada SA, SB, SCR sampai SM. Ya gue SM ya kan. Jadi itu kode depannya S. Terus sebenarnya ada dua, ada S ada C. Kalau S itu untuk bensin, kalau yang C itu untuk motor untuk mesin diesel. Jadi di belakang huruf S itu kalau bensin kan S toh. Jadi kalau di belakang huruf S itu tuh ada huruf A sampai ke belakang lah. Pokoknya semakin dari A ke belakang itu semakin ke belakang semakin bagus olinya. Jadi buat gua kan SM. Berarti kan wow, sudah jauh di belakang. Berarti kualitasnya mantap. Yang gua rasain dari gua pakai oli ini kan gua lebih seringnya pakai R4000 RS daripada yang 1040 10.4. Gua lebih sering pakai R4000 RS yaitu karena ada esternya ya, lebih bagus sih. Dan pas gua pakai itu ternyata emang sih bedanya jauh antara 10.4 sama R4000 RS. Kalau ditarikan sih ya boleh dikatain itu disenggol dikit udah berdiri, senggol dikit udah lari motornya. Nah teman gue tuh udah pernah nyoba, sama-sama motor standar ya. Jadi pas pakai punya gue itu langsung dia nanyain, kok rasanya beda sih mas? Ya iyalah, gesekannya, cara mainnya kan beda. Cara perawatannya itu lebih beda. Gue lebih sering ganti oli itu per 1.500 sekarang ya. Kalau dulunya itu gue per 1.000 itu udah pasti ganti oli. Kalau sekarang karena gue sering pakai motornya tiap hari sih gue pakai. Kalau dulu kan jarang, kebanyakan di garasi. Kalau sekarang itu tuh per 1.500 gue ganti. Ya tau lah harga Ipon berapa kan. Kalau per 1.000 ntar baru berapa minggu ganti. Wah, pusing kepala bro. Kayaknya gue gantinya per 1.500 itu udah mantep lah. Terus pas gue ganti itu oli R4000 RS itu tuh suhu mesinnya itu lebih adem men. Biasanya sih kalau motor gue tuh baru sebentar emang udah panas, nggak tahu lah kenapa, tapi pas pakai ini nih ya lebih adem lah, jadi lebih mantep lah. Kalau pas dibawa kan, kalau misalnya naik motor pakai celana pendek tuh kerasa banget ya kan panasnya. Nah jadi kalau pas pakai ini nih agak berkurang lah tingkat kepanasannya itu. Ya nggak berkurang banyak sih ya, berkurang lah, itu mantep. Itu aja sih yang gue rasain. Jadi ditarikan sama di suhu mesin itu sama responnya pokoknya mantep banget lah pokoknya. Apalagi kalau sekarang kan di kota sih gue pakai, jadi kan kalau mau selip tuh lebih mantep. Jadi gas dikit dah buat narik mantep lah pokoknya lah. Nah itu review dari gua ya, itu pendapat gua sendiri. Dan gua itu biasanya beli oli di Pandu yang tadi gua kasih lihat tempatnya di mana, Pandu Motor nama IG-nya. Terus kemarin waktu gua cari oli di Pandu kan tutup tuh, jadi gua cari di Premium Ban, ternyata ada. Gua dikasih tahu temen gua dari anak-anak XOY tuh, katanya di Premium Ban ada. Gua WA lah masnya, oh ada ternyata di Premium Ban. Yaudah gua kesana langsung. Di sana ternyata jualan oli Ipon, banyak olinya, ada Katana, ada R4000 RS, ada 10.4, ada Scoot yang untuk apa, Scoot dikit tuh loh, yang untuk Matic. Pokoknya lengkap lah. Jadi nggak cuman jualan ban doang, ternyata di sana ada jualan oli juga. Nah nama IG-nya itu Premium Ban Jogja, bisa dicek nanti sama kalian. Dan dia itu bisa COD-an kalau beli ban gitu, dan ntar dapat bonus, dapat diskon lah, mantep lah pokoknya. Masnya ramah lah pokoknya. Saran gua di dua tempat itu top lah, pelayanannya mantep. Nah itu sekian review dari gua tentang oli Ipon. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada apa yang lu udah pernah
coba iPhone terus bagus atau gimana reviewnya, boleh kasih ke gua. Oke, see you. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere.